Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waladina wa kulinatin salihin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi usan masaya Biham Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tasir Ibn Mas'ud Kana baina wa matina wa sadina wa jaddatina Sayyidillahil amul Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil malikil hakim Al-jawadil karim Al-azizir rahim Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim Wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin wad dalilu alaihi la ijullin nadirin walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihil abrarit tayyibin at-tahirin wa sallama wa azzama ila yaumiddin qala Allah ta'ala fi kitabil karim afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih qala al musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalisu Asalisatu anna fi kasratil aqli qillatal fahmi wal ilmi fainal fitnata tuzhibul fitnata walaqad sadaqad darani rahimahullah aisu qala idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fala ta'kul hatta ta'diyaha
fa innal akla yughayyirul akla. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisatu, afat yang ketiga, yaitu anna fi kasratil akli qillatal fahmi wal ilmi. Anna fi kasratil akli iku setune iku tetep ing dalem akeh mangan, fi kasratil akli banyak makan, qillatal fahmi wal ilmi sedikitnya paham dan ilmu. Jadi kebanyakan makan akan melemahkan pemahaman dan ilmu. Terlalu banyak makan akan melemahkan pemahaman, qillatal fahmi wal ilmi dan ilmu. Fa innal bitnata tudhibul fitnata. Fa innal bitnata tudhibul fitnata. Fa innal bitnata maku setune kewaregen. Apa kewaregen? Kekenyangan apa? Apa bedol-bedol? Kekenyangan, kenyang. Kekenyangan. Final bitnata maka setune kekenyangan iku tudhibul fitnata ngilangake, menghilangkan apa fitnah? Menghilangkan apa? Al fitnata pada kecerdasan. Fitnah pakainya to, bukan pakai ta. Kalau pakai ta fitnah. Tapi kalau pakai to fitnah itu kecerdasan. Kalau fitnah pakai ta ya fitnah. Al fitnah itu asyaddu minal qatl. Itu pakainya pakai ta. Ini pakai to fitnah. Bagus fitnah itu. Kita difitnah bagus. Ya, kita cerdas berarti fitnah. Tapi kalau pakai ta fitnah. Nah, itu fitnah. Jadi fitnah tudhibul fitnata, menghilangkan kecerdasan. Fitnah fatonah. Nah itu pakainya to fatonah, fitnah fatonah. Nah, cerdas, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat para rasul, sifat para rasul. Final fitnata maka setune kewaregen iku tudhibul fitnata ngilangake apa fitnah ing kecerdasan. Walaqad sadaqad darani rahimahullah. Walaqad sadaqad darani. Maka benar teman-teman, Waqad sadaqa qadnya qad litahqiq, ya, udah qad pakai lam lagi, walaqad, ya, yakti teman. Qad yang masuk pada fi'il madhi artinya litahqiq, tahqiq sungguh berarti.
Beda dengan qad yang masuk pada fi'il mudhari. Yasduku. Kalau yasduku itu qad yasduku terkadang. Terkadang benar. Tapi kalau laqad shadaqa sungguh benar. Ya. Sungguh benar teman. Ya. Teman. Kata Ad-Darani haitsu qala ketika berkata idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Idza aradta hajatan tatkala ning ngarepake sira hajatan ing siji hajat min hawaijid dunya saking pira-pira hajate dunia wal akhirati lan akhirat. Ketika engkau menginginkan sesuatu di antara kebutuhan dunia min hawaijid dunya wal akhirati dan kebutuhan akhirat fala takul maka jangan makan hatta takdiyaha sehingga terkabul hajat. Ya. Jika engkau menginginkan sesuatu di antara kebutuhan dunia dan akhirat, janganlah engkau makan dulu sebelum tercapai maksud. Fala taqdiyaha maka sebelum tercapai. Jadi banyak makan itu menghilangkan atau melemahkan pemahaman terhadap ilmu, ya, melemahkan pemahaman terhadap ilmu. Orang banyak makan, orang ngaji kok banyak makan. Mau ngaji, makan dulu, ayo makan dulu supaya kuat. Makan, wis kekenyangan, boro-boro narima ilmu. Ya, boro-boro narima ilmu karena tidak mungkin melemahkan pemahaman. Jadi, kalau terlalu banyak makan akan melemahkan pemahaman. Qillatal fahmi wal ilmi. Ya. Terlalu banyak makan akan melemahkan pemahaman dan ilmu. Mual paham, sebab banyak makan. Banyak makan. Fainal bitnata tudhibul fitnata. Sebab perut yang kenyang itu akan membuat kecerdasan hilang. Fainal bitnata tudhibul fitnata. Maka perut yang kenyang akan membuat kecerdasan hilang. Tudhibul fitnah pakai tok. Maka sesungguhnya perut yang kenyang fainal bitnata tudhibul fitnata akan membuat kecerdasan hilang. Hilang cerdasnya enggak ada. Makan lagi, makan mulu. Jadi akhirnya mampet otaknya itu loh mampet, kehalangan. Jadi sarafnya terhalang oleh makanan yang penuh. Jadi memang sampai ke otak gitu, ya, memang sampai keburu ngantuk. Maka benar apa kata Imam Ad-Darani rahimahullah, idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah, jika engkau menginginkan sesuatu di antara kebutuhan, jika engkau menginginkan sesuatu di antara kebutuhan min hawaijid dunya wal akhirah, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, fala takul hatta takdiyaha, maka jangan makan
sebelum tercapai maksud itu. Kudu kumaha matak santri mah biasana santri di sana bapak dulu. Kalau bapak kan nyantri. Beda dengan kalian. Kalian bukan nyantri. Nah, santri itu makan, masak, bersih-bersih apa tanpa disuruh. Jadi kalau jalan itu matanya itu lihat kiri, kanan, depan, atas, bawah. Jadi muter mata itu, muter. Jadi itu tungkul wae. Tetungkul. Ya mah rajin tungkul dihareupeun, dihanapeun aya seluntah, diantep wae. Itu lain tungkul eta teh. Jalan tungkul, di depan ada sampah diambil, terus simpan pada tempatnya. Lihat kiri kanan apa saja, listrik belum mati. Tapi kalau setiap hari posisi listrik kan di sini, udah tahu ini sini ke atas lihat. Ya mah lewat. Padu lewat wae. Tahu listrik udah jam sekian masih nyala. Tidak ada kepedulian terhadap lingkungan, terhadap sekitar. Bapak mah dulu luar biasa. Jadi jauh santri ayeuna jeung santri baheula. Santri baheula mah masak sendiri ya, 10 orang satu eblek riung. Enggak ada yang duduk sila, itu enggak ada. Makan bari sila enggak ada. Bari nongkrong. Bablaun bari sila ngaheurinan batur. Ya, ngaheurinan batur, bari nongkrong. Jadi nongkrong ge sabeula. Itu nongkrong kieu khusyuk henteu. Nongkrong sabeula. Oh. Sabeula ka dieu, sabeula ka dieu. Karena lamun posisina kieu lurus ya heurin. Jadi enggak bisa. Eblek di eblek bluk terus masakanana ditumpangkeun luhureunana diawur-awur bari nyerok-cok. Jadi enggak ada yang pakai sendok tuh, enggak ada. Apa itu sendok? Mana sendok? Mau makan pakai sendok. Ya. Biasakan makan pakai tangan. Pakai tangan, sebab makan pakai tangan ini mengandung apa? Kalau makanan diremet-remet pakai tangan, cepat hancur, akhirnya terkuras atau digiling di jero. Beda dengan sendok. Kalau sendok kan lama, ya, lama itu hancur di jero, lama di jero butung, terus lewat sejam 2 jam, lewat 6 jam, masuk lagi yang lain, masuk lagi. Ya, yang dulu belum keluar ini udah masuk. Ya, akhirnya susah buang air besar, panas dalam, jadi butung, macam-macam. Nah itu akibat daripada makan pakai sendok. Tapi kalau pakai tangan kan, setiap makanan yang dipegang oleh tangan itu mengandung apa? Ya, jadi cepat basi, ya. Makanan yang dipegang oleh tangan itu cepat basi. Kalau cepat basi, udah basi kan hancur. Akhirnya tereh hancur. Beda dengan yang jangan pakai tangan, pakai sendok. Ya akhirnya lama di dalam perut, lama prosesnya lama, belum lama masuk lagi, ngemil terus, masuk. Yang dulu belum keluar, ya kalau belum hancur nggak akan keluar. Akhirnya sulit untuk buang air besar, BAB. Udah sulit, ese 2 hari 3 hari baru
perak. Ya. Jadi pakai tangan tangan kanan. Habis makan, kalau pakai sendok kan kurang kesunahan. Pakai sendok kok langsung di ngalamutan naon. Orang nggak ada bekas makanan atau sisa makanan, jadi tidak bisa kesunahan yang ada. Nu panci makannya itu kucuran cai sumur. Habis makan minumnya air liwet klok. Pakai gelas nggak ada gelas itu, nggak ada. Ini mau pakai sendok, pakai gelas. Udah pakai gelas berdiri lagi. Wah, beda zaman beda zaman. Kalau apa dulu liwet nambal pakai kenteng, batok. Jadi nggak ada yang sia-sia, tidak ada. Kalau sekarang kan main sendok, main gelas, main apa harus bersih. Kudu cuci dulu. Kalau nggak dicuci nanti berpenyakit. Ya akhirnya iya deket bisa. Makan sekali 2 kali sakit perut. Makan sehari 2 hari sakit perut. Alah makan sakit perut kan mesti cuci, kurang bersih. Dulu nggak ada dicuci, nggak ada pokoknya mah ya. Begitu pulang dari pondok bisa ngeliwat karena di sana udah biasa. Nah kalau sekarang masak nggak bisa masak. Pulang dari pondok nggak bisa masak sama sekali. Emang di pondok ngapain aja? Makan tidur. Yang masak siapa? Ada mbah. Yang masaknya mbah. Jadi pendidikan atau atikan itu untuk kalian. Jadi supaya kena bisa masak, bisa awewe bisa masak masukan jadi tukang masak. Ya, tukang masak. Rumah tangga tuh boga pelayan yang mending hari bisa masak mah. Jadi jangan sampai pulang nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa, ngaji nggak bisa, masak nggak bisa, terus nggak bisa apa-apa. Pulang dari pondok kok nggak bisa apa-apa, masa jadi rugi. Ya, telat makan, sakit perut, terus muriang, gering, ngawat-ngawat, alah. Itu akibat daripada tidurnya terlalu dimanja. Jangan dibawa nanti muriang, sore di luhur, enak temen. Zaman sekarang kan di ranjang, di atas. Kebiasaan tidur di atas, tidak di lantai. Akhirnya sekali di lantai sakit. Kalau bapak mau tidur di mana? Goler. Tidur di mana? Bantal itu nggak ada bantal. Ini mau bantal numpuk, kasur numpuk. Waduh, kayak boarding school ya. Boarding school. Bukan asrama ini, bukan. Ya, kalaupun ada ya anggaplah ke tempat naon itu untuk istirahat sementara. Jadi akibat tidur terlalu nyenyak, akhirnya udah makan penuh, tidur nyenyak, waktu subuh kesiangan. Sebab yang perutnya perutnya penuh akan tidur nyenyak, sehingga subuh kesiangan.
Orang tidur itu udah biasa. Kalau biasa jam 3 atau setengah 4 bangun, pasti bangun. Bangun. Nggak usah pakai doa. Ya syukur-syukur pakai doa. Doa mau tidur. Ya mah nggak doa dulu, nggak apa. Terus berdoanya, ya Allah bangunkan saya jam 3, bangunkan saya jam 3, bangunkan saya jam 3. Nanti jam 3 itu bangun. Ya, karena di dalam diri itu ada dua. Ya, minal jinni wal malaikah. Yang minal malaikah ini mendengarkan doa kita. Ya. Lain lagi dengan minal jinni, yang dari jin ini kita nggak doa malah Allah nggak usah doa, tidur aja. Yang satu lagi, yuk kita berdoa. Ini selalu berbenturan. Bedol-bedol. Berdoa dulu, ya Allah bangunkan saya jam 3 atau setengah 3. Terus nggak langsung tidur, nggak ada yang tahu kapan tidur. Tidur jam berapa? Jam 4 Pak. Bener jam 4 tidur. Berarti belum tidur. Karena tahu jam 4. Tidur jam berapa? Jam 3. Bener tidur jam 3. Iya, saya tidur jam 3. Tahu jam 3 berarti belum tidur. Ya, kecuali bangun itu tahu. Kalau orang mau tidur aja nggak bisa. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Nyonyok kerlek, kerlek tidur. Begitu bangun, alhamdulillah. Andaikan dari tidur tidak bangun lagi. Nah, yang dikhawatirkan tidur tidak bangun lagi. Makanya berdoa, baca surat Ikhlas, Falaq, Binas, atau naon wae, bacaan terus, murojaah di dalam hati sampai belas tidur, ya, sampai belas tidur. Daripada ngalawung tubuh. Nah, tidur jam berapapun, kalau biasanya jam 3 tidur bangun ya bangun. Nah, bangun. Setelah bangun lihat jam 3. Nah, si korin ini ngaganggu deui, udah tidur lagi. Nah, yang satunya ayo bangun, sholat malam. Jadi ngajak, selalu ajakan itu ada dua ajakan. Ada dua ajakan, yang satu ngajak bener, yang satu ngajak tidak bener. Makanya korin minal jinni, diajak, dibimbing supaya Islam. Korin yang ada pada diri kita diajak supaya Islam. Maksudnya diislamkan, ajak Islam pun dikir apa. Bab kebanyakan korin minal jinni ini bangsa kafir. Makanya selalu mengajak kepada kejelekan. Itu yang ada pada diri kita, ya, terutama makan. Nabi Yahya dulu begitu dengan setan itu. Dengan setan, Nabi Yahya itu nabi sebelum Nabi Zakaria. Ya, Nabi Yahya pada suatu hari iblis muncul di hadapan sambil membawa alat untuk menggantung. Alat untuk menggantung atau kayak pancing itu. Ya, ditanya oleh Nabi Yahya, bawa apa itu? Setan, iblis. Ya, kalau dulu Nabi itu bisa komunikasi dengan iblis, atau mungkin iblisnya mendo-mendo menjadi manusia, ya, berupa salin wujud menjadi manusia, iblis. Ini adalah nafsu syahwat, kata setan. Ya, ini adalah nafsu syahwat yang sering kupergunakan untuk memancing manusia. Jadi setiap harinya itu iblis itu membawa pancing. Apa itu? Kata Nabi Yahya,
Ini adalah mancing yang isinya apa? Nafsu syahwat. Nafsu syahwat. Kemudian Nabi Yahya kembali bertanya, adakah kamu menemukan sesuatu yang dapat dipancing dariku? Tidak ada, kata iblis, tidak ada. Cuma ada dulu satu kali ketika mau tidur dalam keadaan kenyang. Nah, dalam keadaan kenyang akhirnya setan itu masuk. Ya, orang yang kekenyangan, Nabi Yahya pas dalam suatu hari Nabi Yahya pernah tidur terlalu kenyang. Sebelum tidur itu gulinggasan. Nah, sehingga setan masuk. Begitu masuk terpancing sehingga lupa sholat. Ya, lupa sholat. Jadi Nabi Yahya itu pernah sekali dulu, sehingga tidak sholat. Nabi Yahya tidak sholat karena terlalu kenyang. Akhirnya kalau begitu aku tidak akan makan sampai kenyang setelah malam itu untuk selamanya. Jadi kata Nabi Yahya, saya tidak akan tidur dalam keadaan kenyang. Kalau memang tidur itu mengganggu sholat. Ya. Akhirnya kata setan gimana? Setan itu iblis, kaduhung teuing di bejaan, kadung di bejaan, bodohna iblis itu kadung di bejaan. Tidak tahu pancingan itu, pancingan Nabi Yahya. Ya. Setelah itu setan menimpali, sungguh setelah ini aku tidak akan memberi nasihat kepada seorang pun selamanya. Ya, tidak akan memberi nasihat seorang pun selamanya. Nasihat naon? Kalau tidur jangan kekenyangan. Ya. Jangan kekenyangan. Jadi itu Nabi Yahya dengan iblis. Makanya idza aradta hajatan min hawaijid dunya wal akhirah fala taqul hatta taqdiha. Jika engkau menghendaki makan kebutuhan baik di dunia maupun akhirat, janganlah makan dulu sebelum tercapai apa yang kita maksud. Sebab makan menjadikan pikiran sufainal akla yugoyirul akla, fainal akla yugoyirul akla. Maka sesungguhnya makan itu bisa yugoyiru iku ngowahake menjadikan pikiran lesu, atau bisa menjadikan pikiran lesu, bisa akalna. Makan itu bisa akal, bisa berubah orang itu, sewaktu-waktu bisa berubah. Makanya kalau orang dulu kalau punya hajat, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat, puasa. Kenapa puasa? Orang nggak ada nasi, rajin teh puasa. Ini mah puasa itu orang hebat, orang puasa hebat itu banyak makanan tapi dia puasa. Bukan berarti puasa karena memang tidak ada makanan, masih mending lah puasa. Jadi jauh, ya, tapi bedanya sedikit. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita makan kok, ya, dikit-dikit, ya sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul makannya sedikit, ya, itu bedanya. Jadi nasi penuh banyak, makanan banyak, tapi kita niat puasa karena punya hajat. Hajat apa? Hajat dunia, kebutuhan dunia, apa saja keperluan dunia, atau kebutuhan akhirat. Kebutuhan akhirat kita pengen mendapat apa, ya, yang ada hubungannya dengan
akhirat. Kebutuhan dunia ataupun kebutuhan akhirat, fala takul hatta dia, maka jangan makan sebelum tercapai. Aing puasa wae. Getol Senin, getol Kamis, getol atau Selasa atau Rebo. Puasa Wadal itu puasa kelahiran, lahirnya hari apa? Hari Selasa, ya Selasa. Nah, digabung dengan kelahiran Rasul, Senin, Selasa. Lahirnya hari Rabu, puasa hari Rabu. Sunnah. Sunnah puasa kelahiran hari Rabu. Ditambah dengan kelahiran Rasul, Senin jadi Senin, Rabu atau Kamis. Ya, Kamis. Jadi minimal 2 hari atau 1 hari. Kamis sunnah Rasul, Senin puasa kelahiran, mensyukuri nikmat, mensyukuri usia, ya, puasa usia kelahiran. Lain setahun sekali ulang tahun. Tempo tanggalna sarua, ai poena henteu teu akur, harinya enggak sama. Kamu dulu lahir hari apa? Hari Senin. Tanggalnya tanggal 20. Sekarang tanggal 20, harinya Selasa. Nah, udah tidak cocok. Jadi yang dikejar tanggal bulan, ya. Jadi lain ulang tahun, ulang bulan. Ya, ulang bulan. Makanya udah nggak usah ulang tahunan lah. Kalau mau ulang tahun itu seminggu sekali, ya, seminggu sekali. Masak, ayo makan. Siapa yang lahir hari Senin? Saya, ayo masak Senin. Terus besoknya puasa. Ya, siapa yang lahirnya hari Selasa? Saya, ayo puasa, masak puasa. Nah, terus siapa yang hari Rabu? Saya, ayo masak, makan. Besoknya puasa kelahiran. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, minggu depan ada lagi. Siapa yang hari Senin? Saya. Ya. Masak puasa. Jadi masaknya itu walaupun seminggu sekali, tapi hakikatnya setiap hari karena orangnya banyak. Ya. Enggak setahun sekali kok. Tahun sekali syukuran. Terlalu lama karena cara orang lain. Ya, ulang tahun itu cara orang lain. Kalau kita mah seminggu sekali, mingguan. Kelahiran hari Senin, puasa Senin, ya. Lahir hari Selasa, puasa Selasa, puasa kelahiran ditambah dengan Kemisnya sunnah, ya. Karena amal ibadah itu diangkat pada hari itu sebelum hari Jumat, belum diangkat ke atas ke langit, ya. Sugana di puasaan heula mah supaya diterima amal ibadah kita. Itu mingguan, lain setahun sekali. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang selama 10 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedut 10 tahun baru didoakan sekali. Ini mah seminggu, setiap minggu. Mudah-mudahan ya Allah amal ibadah kita diterima mingguan, tiap minggu sebelum tepung minggu. Jadi yang lahir hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad puasa kelahiran ditambah dengan sunnah Rasul. Jadi hakikatnya hari Senin puasa Kanjeng Nabi itu hakikat itu hadis, ya. Hakikatnya adalah puasa kelahiran, mensyukuri nikmat dilahirkan pada hari itu. Nah, terus kita ikuti juga Seninnya ikut. Jadi Senin, Rebo, Senin, Kamis, Senin, Jumat, Senin, Sabtu, terus. Jadi mensyukuri puasa sunnah Rasul, terus sunnah juga kelahiran kita. Jadi lain setahun sekali. Disyukuri. Jadi, tiap minggu kita ingat lahir saya hari ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya kita tidak terlena. Sudah nunggu setahun sekali, ya. Jangan ulang tahunan lah. Ulang minggu. Mas. Nanti ini kan mulai tahun baru, ya. Mulai. Nanti siapa yang hari Senin saya puasa, masak. Malamnya masak. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Jumat, puasa Sabtu. Puasa kan sunnah. Ya, kalau udah niatan puasa jam 9 nggak kuat, ya makan. Ya, saya kan nggak kuat puasanya, makan. Ya, Pak, saya jam 10 udah nggak kuat, makan. Kalau nggak kuat buka. Itu loh. Yang penting diniati puasa sunnah, puasa kelahiran. Jam 7 udah kukurubukan, udah nggak kuat, makan. Ya, makan, buka. Gitu aja. Puasa sunnah ya. Jam berapa aja kalau nggak kuat ya buka. Itu. Syukur-syukur kuat tamat 1 hari. Ya, 1 hari. Penyakit mah saya kambuh kalau puasa, entut. Ya, mah itu kalau dibawa puasa malah sembuh, bukan malah kambuh. Bukan malah kambuh. Ya. Bukan malah kambuh. Sumu tasihu. Puasalah supaya sehat. Ya, supaya sehat. Jadi, idza aradta hajatan min khawaijid dunya wal akhirah fala taqul hatta taqdiya. Jika engkau menginginkan sesuatu di antara kebutuhan dunia maupun akhirat, janganlah makan dulu sebelum tercapai maksud itu. Sebab yaitu makan menjadikan pikiran lesu. Fainal aqla yughayirul aqla. Ya, yughayirul aqla. Udah. Saja mudah-mudahan kita jangan sampai kekenyangan. Ya, jangan sampai kekenyangan. Jadi ada yang kenyang terus tanpa lapar, ada yang lapar terus tanpa kenyang. Ya, ada 2 orang. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana anfa'na Fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatil lana fi dinina Rabbana anfa'na 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.